honorer ini kembalinya ke OPD masing-masing. Mestinya hari ini adalah bagaimana diskusi itu menambah penghasilan para honorer ini sembari menunggu pengangkatan. Itu mestinya, bukan penghapusan. Saya yakin pemerintah pusat itu sama pemerintah daerah itu memikirkan yang terbaik buat honor. Seandainya nanti ada keberhentian secara besar-besaran, kami mungkin jalan Bang Dempo sebagai legislator tidak tolong harus perjuangkan masalah formasi. Kalau memang perjuangan melalui gedung DPR nggak mampu, saya ikut kenal juga kan, sama-sama jalan nanti. Gitu kan. Pemerintah resmi menghapuskan tenaga kerja honorer dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN pada 2023. Lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis. Kalau tidak PNS, P3K. Artinya tidak ada lagi istilah honorer. Nasib para honorer dikategorikan ujung tanduk di 2023 nanti. Sebenarnya kan begini, ini diskusinya jadi mundur kan. Ya. Dari 0 ke plus jadi minus kan. Ya. Kami setahun yang dulu tuh berjuang untuk teman-teman honorer ini memperjuangkan penambahan penghasilan 1 juta. Ya, Alhamdulillah berhasil loh kan 1 juta. Ya. Ya kan? Kok sekarang menjadi mundur lagi diskusinya kan? Ya. Mestinya hari ini adalah bagaimana diskusi itu menambah penghasilan para honorer ini sembari menunggu pengangkatan. Ya. Itu mestinya, bukan penghapusan. Jadi stop penerimaan honorer baru, yang lamanya diangkat sesuai dengan kriteria yang ada. Nah, kalaupun formatnya adalah P3K, lowongannya diperbesar. Kalau kemarin 600 jadi kan 1000 misalnya kan. Kenapa? Tadi kata Pak Ropan tadi, guru honorer itu sekarang ribuan orang. Ya. Maka kalau memang 2023 ini November itu stop honorer, ya udah angkat semua jadi PNS dulu tahun ini. Jadi Januari nanti udah jadi P3K semua kan. Ya. Jadi pemerintah itu membuat regulasi mesti menyelamatkan, bukan malah menyesatkan. Jadi saat ini Menpan bikin aturan nih, 2023 November terakhir honorer. Kita setuju nggak apa-apa. Cuman mereka ini jadi P3K. Karena ini banyak orangnya, misalnya dari guru ribuan, ya udah sebelum dibubarkan November itu, mungkin Agustus Julinya diangkat P3K kan gitu solusinya. Jadi nggak akan ada debatable dan lain-lain. Asal memang jelas turunannya. Yang kedua memang sembari Petunjuk dalam surat itu sendiri belum ada yang memastikan. belum ada kan? Makanya kemarin ketika dapat ini yang muncul gejolak. ketika dapat info itu kemarin, saya langsung kontak BKD kayak kan ya, BKD. Kami langsung obrolin kantor secara serius, mencari solusinya. Di waktu yang sama pun mereka berdua langsung ke kantor saya kan. Gitu. Jadi memang ya insya Allah kita sama-sama berjuang lah. Saya katakan ke BKD, kita mesti ngomong ke pusat. Pak Gubernur mesti berikan pertimbangan, berikan pertimbangan. Mungkin kalau untuk daerah Jawa ekonominya sudah produktif ya. Tapi kalau untuk kita nih mohon maaf misalnya Pak Ridwan, mungkin hari ini anak sudah kuliah, membiayai kuliah anak dan lain. Sedangkan penghasilan dari honor. Mau cari tambahan penghasilan lain, ngajar full. Nggak ada waktu lagi cari tambahan lain. Kecuali memang misalnya sistem shift, sehari ngajar, sehari enggak kan, is oke. Ini kan nggak full. Makanya menurut saya gini, Bung Edwin, diskusinya nggak boleh mundur. Diskusinya maju. Apa yang majunya? Solusi menambahkan penghasilan para honorer, atau apapun namanya ya, namanya THR, apa tadi kan ya. Yang kedua adalah penyelamatan masa depan mereka. Kalau belum jadi PNS, P3K. Jadi saya yakin pemerintah pusat itu sama pemerintah daerah itu memikirkan yang terbaik buat honor. Penghapusan honor itu bukan orangnya yang dihapus, tapi namanya. Jadi yang dulu namanya honorer, sekarang jadi P3K atau PNS. Ya. Itu yang kebayang sama kita. Makanya kalau konsep mempertahankan honor, Tapi sudah ada kepastian terkait hal itu. ya makanya ini kan kita masih meraba-raba. Ini berarti positifnya kan? Positif dong. Ya, mungkin yang dikhawatirkan. Nah itu mungkin. Karena kalau kita mempertahankan nasib honor yang sekarang ini, gajinya nggak jelas, plus statusnya apa? Nggak ada perlindungan hukum bagi kami ini. Nggak ada. Kemarin kita diskusi sama pakar hukum, nggak ada perlindungan hukum beda dengan buruh. BPJS juga nggak ada. Kita tidak ada. Nah ini yang mau dipertahankan. Honorer ini kembalinya ke OPD masing-masing sebenarnya. Karena yang mengangkat ya, meng-SK-kan, membayar dan menghentikan itu ada di OPD. Sesuai dengan kebutuhan OPD. Sesuai dengan kebutuhan OPD. Kita di PKD itu hanya sekedar ya, mereka berapa jumlah yang ada di OPD itu. Nah, ketika data itu sudah ada dengan kami, nah ini muncul surat ini kan. Nah, kami nanti kan bisa memetakan siapa tahu nanti PPK dalam hal ini gubernur setuju untuk diusulkan melalui P3K. Kita sudah punya data. Kita sudah punya data sekarang ya. Tinggal lagi nanti kita petakan kembali. Misal contoh, di salah satu OPD butuh
tenaga fungsional tertentu. Misal katakanlah IT, jadi kita perlu peranata komputer, kita perlu pramusaji. Nah, kami juga berharap ya melalui seluruh OPD nanti serius dalam artian mereka menyusun atau mengusulkan anjak ya ke biro organisasi supaya nanti ketika kami mengusulkan formasi itu kelop sinkron. Nah, nanti anjak yang di OPD tidak ada, sementara kami mengusulkan sesuai dengan apa yang ada. Karena ini sekarang pengusulan untuk formasi baik itu CPNS maupun P3K itu semuanya melalui e-formasi. Ya. Gimana dengan Pak Yusak sendiri di anggota forumnya seperti apa? Yang kelulusan berkenaan dengan tes CPNS maupun P3K yang beberapa tahun terakhir terutama sejak tahun 2018. Kalau kita melihat hasil, saya kira sih kurang maksimal. Dari perekrutan P3K itu entah apa soalnya, prosesnya seperti apa, memang nggak maksimal. Kami teman-teman itu banyak yang mengeluhkan soal itu terlalu sulit. Gitu. Sehingga kalau kita lihat persentase kelulusan kan memang kecil. Nah, lalu kemudian ada pihak-pihak mengatakan, ini memang honornya nggak kompeten. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan kita kan kompeten apa? Apakah standarnya itu dari mana itu? Soal yang dibuat sama pusat itu. Nah, melihat ya seperti yang mungkin disampaikan Ridwan tadi, justru syarat P3K salah satunya S1 dan bagaimana nasib mereka? Kan ini kan soal pintu masuk ya. Pintu masuk teman-teman ini nggak lagi menjadi P3GDP, sehingga mereka ini menjadi semi ASN. P3K ini kan semi ASN. Atau menjadi ASN-nya. Nah, pintunya adalah P3K, ini kan kebijakan pemerintah pusat. Tinggal adalah poin yang pertama adalah dibuka kerannya agak luas. Batasan rekrutmennya. Kalau misalnya satu angkatan itu misalnya 400 jadikan 1000. Sehingga cepat selesai. Satu. Yang kedua adalah tadi kata Pak Yusak, memang jangan disamaratakan mutu setiap daerah. Mohon maaf, mungkin kita usia-usianya Pak Ridwan nggak lagi kenal laptop gitu kan. Mau tes itu kan nggak ngerti huruf A huruf B di laptop itu kan. Ya mungkin metode tesnya dibedakan sesuai dengan kualifikasi. Contoh mohon maaf misalnya, security sekolah, kan nggak mungkin ikut tes P3K. Yang dia paham tuh latihan lari, latihan fisik, ninju ya kan, jago sekolah. Guru olahraga, suruh tes CAT, soal misalnya kimia, soal nggak penting. Bagi dia kan yang penting di fisiknya. Makanya memang nanti spesifikasi tesnya dibeda-bedakan mestinya. Yang ketiga, banyak orang ngomong nggak banyak lulus tuh honorer wajar, memang nggak kompeten. Ini soal metode. Makanya pemerintah itu mesti meningkatkan mutu SDM-nya. Mesti dianggarkan peningkatan kualitas orang-orang ini, baik guru maupun yang non guru. Ditingkatkan kualitasnya, dibikin training, pelatihan, biar meningkat kemampuannya. Ya mohon maaf misalnya, usia 40 lebih, ngajar jauh, nggak sempat lagi belajar, nah meningkatkan kemampuan diri itu. Makanya memang mohon maaf, memang kemampuannya standar itulah lagi kan. Mau belajar maksimal belum tentu diangkat juga gitu kan. Nah, kalau memang sudah diangkat nanti nih, diangkat P3K-nya, ya kan dengan keran yang tadi luas, sudah di SK-kan, dilatih. Biar mutunya meningkat. Nah, itu solusi. Jadi jangan didebatkan masalahnya apa, tapi cari solusinya gitu kan. Artinya harusnya memang ada pengkhususan. Ada pengkhususan. Jadi jangan disamakan pola tes P3K itu. Misalnya nih guru apa? Guru SMA, maka bedakan. Guru SMP dibedakan. Non guru misalnya, dia selama ini apa? Security, ya dibedakan dong tes security dengan tes guru. Jangan disamakan. Disamakan dengan CPNS. Baru lulus. Baru lulus. Ya. Soalnya sama itu. Repot kan? Misalnya dia. Iya, repot. Memang kan tadi. Karena memang mungkin gini ya, orang Jakarta tuh nggak pernah ke pelosok mungkin kan. Dia lari lahir langsung jadi pegawai, jadi menteri gitu kan. Belum pernah dia nengok dari orang honor jalan kaki, jalan tanah itu kan, Mbak. Makanya memang kalau milih menteri sini jangan dari orang-orang yang itu, dari orang-orang kampung gitu kan, yang memang prosesnya dari nol kan gitu kan. Saya tahu kan itu. Secara misalnya keseluruhan diangkat, tidak ada titipan atau segala macam, ini bisa. Kalau untuk saat ini yang namanya CAT kita tidak bisa bermain-main. Iya. Semuanya murni, nggak ada. Kita cuma untuk pelaksanaan, contoh ya, untuk P3K kemarin itu semuanya dari Kemendikbud pelaksanaannya, ya. Nah, terus kita cuma di BKD itu menerima hasil dari
Kemendikbud yang lulus baru kita usulkan ke BKN gitu. Nah, dengan tidak adanya sistem honorer yang diterapkan seperti itu, seperti apa mungkin pola pelayanan ke depan yang mungkin tergambar di idealnya kan memang pegawai negeri sipil semua idealnya. Idealnya. Tetapi kan kalau memungkinkan, misalnya begini, sopir. Apakah ada anak S1 yang mau tes PNS dari sopir? Kan nggak ada. Yang kedua, resepsionis. Kan tidak ada. Cleaning service. Ini sarpam. Mohon maaf bukan kita merendahkan pendidikan ya, tapi kan begitu. Makanya harus dipertimbangkan. Maka mungkin pramusaji misalnya, security, driver, cleaning service kan mungkin dia punya sisi lain gitu kan, yang tidak mungkin dia dari PNS. Nah ini mesti dipertimbangkan juga oleh pemerintah. Walaupun idealnya PNS kan, mungkin PNS golongan 2A gitu kan. Mungkin tenaga yang dimaksud di sini tenaga honorer yang selama ini mungkin juga ikut serta dalam mengurus administrasi pelayanan publik seperti itu. Nah kalau itu kan begini, contoh misalnya ada guru di Bengkulu ini, guru kurang ribuan orang yang belum PNS, kurang orang. Kayak saya udah sidak lapangan, memang kurang betul gurunya. Misalnya saya beberapa kali keliling ke sekolah-sekolah tuh, hampir semua sekolah tidak ada guru PNS kesenian. Pasti guru kesenian pastilah honorer. Guru olahraga pun sama, pasti kekurangan. Pasti gurunya honorer. Nah, kemudian apalagi di daerah pedalaman. Apalagi daerah pedalaman, apalagi SD, SMP. Karena ASN-nya udah keluar. Pindah kota. Yang ketiga misalnya tadi honorer yang di kantor-kantor. Mohon maaf, ini kan sedang eranya digitalisasi. Era digitalisasi, era teknologi modern. Generasi ini memang membedakan pengetahuan, itu fakta. Ada hal-hal teknis pengetahuan yang tidak dimiliki oleh pegawai negeri lama. Yang mesti diambil oleh orang-orang baru yang memang baru tamatan misalnya S1 yang memang punya kualifikasi teknis yang jelas. Misalnya IT misalnya. Dunia digital, pengelolaan web. Belum tentu semua PNS punya ini. Dan tidak ada buka lowongan PNS itu yang programmer. Tidak ada pegawai yang ngurus web, itu nggak ada. Misalnya kan khusus bidang IT web, belum ada. Nah ini kan bisa diambil dari tenaga honorer yang baru. Karena ini kan juga soal pengetahuan baru. Karena kita kan makin hari, contoh kemarin COVID, mesti pakai Zoom. Mohon maaf pegawai-pegawai yang usia lama, golongan pasalnya nggak pakai Zoom cuman kan. Maka mesti kan memang membutuhkan tenaga-tenaga baru. SDM yang baru yang mengerti teknologi. Nah ini pentingnya soal honor tadi. Memang idealnya itu PNS semua. Nah begitu Bung Edwin. Artinya itu sistem outsourcing ini bukan solusi secara keseluruhan untuk K2? Bukan. Kalau untuk K2 menolak outsourcing. Jangan outsourcing. P3K aja banyak nolak. Dia maunya sesuai dengan PP 5648 dulunya, itu PNS. Diangkat. Dia angkat PNS. Sesuaikan dengan pengabdian mereka. Udah berapa tahun sekarang, sampai sekarang masih ada itu. Jadi mereka pemerintah ini bukannya kita nyalakan pemerintah. Kok nggak ada pertimbangan sedikit juga gitu. Tolong dipertimbangkan. Bahwa pengabdiannya sudah sampai ada 20 tahun, ada 15 tahun. Kami itu nggak ada yang namanya 10 tahun. Di atas 10 tahun pengabdian kami. Mulai tahun 2005 sampai sekarang. Saya pribadi dari awal menolak outsourcing. Karena outsourcing ini adalah sistem kapitalis. Ini kita pemerintah, bukan swasta. Kalau pemerintah sudah diberikan patok-patok pintu masuk swasta, ya juga jadi negara swasta kita. Iya betul. Kan begitu. Mohon maaf, jangankan guru ya. Cleaning service saja kalau kita kasihkan outsourcing, mohon maaf, kami DPR misalnya, membahas anggaran. Cleaning service-nya itu dari swasta. Kan bahaya kan, dokumen-dokumen penting kita lagi rapat malam sampai jam 4 subuh. Ini kan bahaya ini. Security-nya dari swasta. Ini negara. Bahaya sekali. Kita nggak tahu kan siapa yang jadi security itu. Siapa tahu intelijen luar negeri. Nggak tahu gitu kan. Walau-walam kan. Siapa tahu mereka dari mana kan. Karena kita nggak bisa ngontrol. Tapi kalau mereka itu dari tenaga honor kita atau PNS kita, punya tahapan jelas controllingnya. OPD-nya jelas bertanggung jawab. Misal, security di sekolah A. Pasti kepala sekolahnya kenal. Tahu dari mana orang itu. SK itu siapa? Dari dinas pendidikan. Jelas. Siapa yang tanggung jawab. Misalnya kalian servis di tempatnya Pak Ruplat BKD, jelas tahu siapa mereka tuh dan siapa yang memesakan. Kalau dia bermasalah langsung berhentikan gitu kan. Nah kalau dia dari swasta, outsourcing, kita nggak bisa berhentikan. Tiba-tiba di sekolah, satpamnya dari outsourcing, kita nggak bisa berhentikan dia, karena dia punya sistem sendiri. Artinya Anda tidak sepakat sebenarnya? Saya secara ibu menolak outsourcing.
Sebenarnya posisi sekarang kita sudah mengalah dengan menerima P3K. Betul, udah mengalah dengan P3K. Tapi dengan syarat tadi, dengan syarat umur, bukan umur, dengan syarat S1 tadi. Kalau nggak S1 kan nggak bisa ikut P3K itu. Iya. Lagi-lagi mental ya. Mental lagi, nggak bisa ikut. Syarat kurang, administrasi juga kurang, apalagi mau nurut tesnya. Nah ini jadi tolong bagi pemerintah, khususnya bagi pemerintah, tolonglah pertimbangkan. Nah lalu gimana pesannya 2023 itu penghapusan, peniadaan. Loh, yang ini aja baru berapa persen yang lulus? Nah, jadi makanya harapan saya Pak Rupran dengan Bang Dempo sebagai legislator minta tolonglah diperjuangkan masalah formasi. Kami itu nangis, nggak ada formasi. Mau tes seperti apa? Kan nggak ada formasi. Iya. Nggak memenuhi syarat dari awal, Bu. Ya bukan formasi nggak ada. Apa yang mau ikuti kalau nggak ada formasi? Iya. Nah itu jadi seperti itu. Cuman kami yang non K ini belum pernah mau turun ke jalan. Karena kami diberikan nilai mandat bersama-sama, kita guru malu kalau turun ke jalan. Kita akan berjuang di meja. Bung Dempo, ini bagaimana legislatif memperjuangkan nasib para honorer ini? Kalau memang perjuangan melalui gedung DPR nggak mampu, saya ikut turun juga kan, sama-sama jalan nanti. Turun ke jalan. Iya, saya gabung dengan Bang Yusak dengan Pak Ridwan, saya turun ke jalan nanti. Kalau memang kita nggak selesai soal ini kan, itu kan. Iya, karena memang kita nih, iya. Karena memang apa ya? Bung Dempo mengawal sejak awal. Iya awal. Republik ini seperti main-main kan begitu kan, main-main. Apalagi ini kan para guru terutama ya, para guru. Bukannya menghormati jasa rekan mengajar, kok malah diolok-olok gitu kan. Dari K1 K2 berubah jadi P3K, nanti entah apa gitu namanya. Enggak usah ganti nama lah. Intinya angkat mereka itu aja kan. Kalau nggak bisa angkat PNS full P3K, itu aja udah. Semuanya yang sudah terregistrasi di K2 dan PT3T angkat semuanya sebelum November. Selama berpuluh-puluh tahun habis energi untuk diskusi terus kan. Akhirnya apa? Menpan itu habis kertasnya untuk ngetik aturan doang. Yang gitu kan. Yang penting uang kertasnya untuk gaji honorer ini gitu kan.